Oke, teman-teman. Jadi aku ucapin makasih dulu kalian udah mau gitu ya menghadiri kelas. Sebenarnya aku jujur pertama kali deg-degan karena aku baru 2 bulan PhD tapi berani-beraninya mengadakan mini PhD bootcamp walaupun belum banyak experience. Kenapa pada akhirnya aku memutuskan ini? Karena perjalanan untuk mencari PhD position itu tidaklah mudah, teman-teman. Ada banyak lika-liku yang harus kita hadapi dulu sebelum benar-benar menduduki kursi sebagai PhD students, mulai dari cari supervisor, cari funding atau beasiswanya, kemudian gimana sih caranya menghubungkan interest kita dengan interest research backgroundnya supervisor dan lain sebagainya, itu takes time banget. Aku in total nyari-nyari PSD position itu dari bulan Desember tahun lalu gitu. Dan aku dapat offer ini di bulan Maret 2025. Kebayang lamanya seperti apa dan kebayang exhaustednya seperti apa. Maka dari itu aku gak pengen kalian mengalami hal serupa dengan aku, dengan minimnya informasi, dengan terlalu fokus ke beasiswa tertentu, padahal ada banyak pilihan beasiswa lainnya, apalagi untuk PhD gitu ya. PhD itu sebenarnya salah satu jenjang pendidikan yang effortless banget untuk kita cari funding. Karena kebanyakan PI atau Principal Investigator dari kampus-kampus top itu mereka udah punya dana sendiri dan bahkan bisa membiayai PhD student-nya. Apalagi yang di Eropa. Di Eropa tuh sistemnya PhD student itu adalah sebagai staff yang nantinya akan membantu riset dari profesor. Makanya gak heran ketika mereka dengan leluasa untuk bisa memberikan uang bulanan kepada PhD student dan juga menggratiskan tuition fee-nya gitu. Tapi untuk menggali informasi itu yang susah gitu bagi kita masyarakat Indonesia, apalagi yang ya kita apa ya, budaya Indonesia itu kita pengennya dimanjain gitu kan, nggak pengen nyari sendiri gitu. Nah, aku nggak pengen kalian seperti itu, makanya aku menghadirkan wadah seperti di grup WhatsApp. Aku kemarin udah kirim info-info PSD gitu. Semoga kita bisa sama-sama talk share gitu ya. Semua yang di sini partisipan di sini. Amin, amin. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan nge-reveal apa sebenarnya beasiswa yang aku dapatkan. Dan beasiswa itu adalah RTP Scholar. RTP singkatan dari Research Training Program. Jadi alhamdulillahnya aku tuh pas dapat info ini tuh pas aku lagi di Arab gitu. Pas aku lagi di Arab, aku kontak-kontak profesornya dan dapat infonya itu langsung dari profesornya bahwa hampir semua univ di Australia ini dikasih dana dari siapa? Dari Australian government, dari Kemendikbudnya gitu ya, Kemendikbud pemerintah Australia untuk bisa menjalankan riset-riset sesuai dengan bidang yang ingin mereka bidik sehingga nantinya bisa memberikan funding kepada PhD student ataupun postdoc student di masing-masing universitas dan departemennya. Jadi secara singkat, beasiswa ini, Kak, misalkan ada yang nanya, Kak, kita apply beasiswanya di web mana gitu. Nah, nggak ada web khusus, tapi kita bebarengan gitu dasarnya tuh dengan aplikasi kampusnya, dengan aplikasi posisi PSD yang akan kita tuju gitu. Apa sih sebenarnya tujuan dari RTP atau Research Training Program ini? Nah, jadi RTP ini beasiswa untuk murid domestik dan juga international student seperti kita gitu. Makanya supervisorku bilang RTP ini salah satu beasiswa yang paling kompetitif di Australia. Karena walaupun apa ya, walaupun jarang didengar tapi banyak applicants-nya apalagi si domestic student. Jadi nanti kita akan di apa ya, disandingkan dengan domestic student dan juga international dari negara manapun itu gitu. Terus tujuan kedua itu adalah untuk ini yang tadi membangun skill yang mereka butuhin. Kayak misalkan kayak gini ya. Australia itu terkenal dengan mereka memberikan hak untuk warga negara manapun untuk menjadi Australian citizen. Nah, eh, aku dapat informasi dari teman-teman di sini bahwa sekarang mereka lagi nargetin para pekerja di bidang nurse, terus di bidang
childcare education gitu. Nah, nanti tuh si si governmentnya tuh akan mendesain, oh berarti nanti PSD position di tahun ini harus lebih banyak yang mana gitu. Makanya tahun ini akan lebih banyak opportunities dari nursing atau dari yang tadi pendidikan anak usia dini gitu. Karena biar apa? Biar nantinya itu mereka akan menjadi pekerja di sini karena mereka membutuhkan skill dari kita yang udah studi di negara ini gitu. Makanya salah satu hak yang kita dapatkan setelah membereskan studi PhD ataupun master research dengan beasiswa ini adalah untuk bisa berkarir di Australia. Karena seperti yang kalian tahu, LPDP itu sebenarnya hakikatnya harus balik ke Indonesia dulu, mengabdi sepersekian tahun sesuai dengan jenjang studinya, lama jenjang studinya, pun begitu pun dengan beasiswa AAS atau Australian Award Scholarship. Nah, kalau AAS itu selepas studi, 2 tahun selepas menyelesaikan studi, mereka gak boleh di Australia tanpa khusus harus di Indonesia, tapi eh, mereka itu gak boleh di Australia, baik untuk kerja, internship, atau apapun itu. Pokoknya, beres studi kamu harus keluar dari Australia, kemanapun itu. Kebanyakan diem di Indonesia gitu, AS Scholars itu. Nah, makanya ini opportunity yang sangat besar untuk kalian yang pengen masa depannya, goal masa depannya untuk bisa berkarir di luar negeri. RTP ini menurut aku salah satu jalan yang tepat untuk bisa merealisasikan hal atau impian yang ingin kalian capai tersebut di masa depan gitu. Yang ketiga itu adalah objektif dari RTP ini adalah untuk mensupport collaboration antara HEPS. HEPS itu adalah Higher Education Providers eh, dengan industri gitu. Jadi mereka si Kemendikbud Australia ini akan menyuntikkan dana both kepada industrinya ataupun kepada univ-univ di Australia. Ayo dong jalankan riset ini gitu. Nanti PSSD-nya akan dibayar oleh kita gitu. Bahkan kita pun dikasih uang bulanan dan apa sih sebenarnya ATP ini akan beri apa aja gitu. Nanti kita akan bahas di saat selanjutnya gitu. Dan aku mau menitik beratkan ya ke teman-teman, diskusi ini dua arah, jadi feel free kalau kalian di tengah pembicaraan aku, raise hand aja, mau nanya apapun itu, takutnya kalian lupa di akhir sesi, atau kalian prefer, ah kak kayaknya aku mau nulis dulu di chat gitu, nanti kita akan bahas bareng-bareng di Q&A section gitu. Nah, terus kenapa sih, Kak, mau nanya Kak. oh iya gimana? Kak, kebetulan saya juga bidangnya Material Science and Engineering, sama Hmm, seperti Kak Rifki. hmm. Sebenarnya apa sih yang menjadi poin penting yang dilihat sehingga Kak Rifki itu bisa lolos di beasiswa ini? Oh oke, itu ada di slide selanjutnya sebenarnya. Oh, oke, oke. Mau nunggu dulu aja? Boleh? Oke, oke, kita lanjut dulu ya. Kenapa sih aku berpikir RTP ini sangat unik? Karena pertama teman-teman, kita di apa ya, allowed to get a double funding gitu. Jadi kontrak beasiswa ini, kontrak beasiswa PSD ini adalah untuk 3,5 tahun. Which is menurut aku itu sangat beneficial. Biar apa? Biar kita gak kedodoran waktu gitu ya. Kan kalau LPD PAS untuk 4 tahun. Tapi dengan kalau aku pribadi, kalau dengan aku oh dari awal udah aware bahwa PSD ini untuk 3,5 tahun, aku gak boleh leha-leha untuk menjalankan kehidupan sebagai PhD student. Which is itu a good side. Tapi a bad side-nya itu adalah gimana nanti ketika kita di akhir-akhir masa scholarship, kita tuh masih belum selesai kerjaan di labnya, masih belum selesai nulisnya gitu. Makanya mereka membolehkan kita untuk ada suntikan dana dari provider lain gitu, which is double funding SIM gitu. Jadi bahkan gak hanya di tahun terakhir, kita bahkan bisa double funding di tahun pertama gitu. Jadi Mones aja bahkan ada top up namanya top up scholarship dan itu bisa kita apply as long as kita memenuhi eligibility yang mereka butuhkan gitu. Terus yang kedua adalah dia memberikan kita kebebasan untuk memilih kita mau take a full-time student atau part-time position gitu. Jadi
eh ini apa ya? Ini beneficial untuk kalangan seperti apa sih Kak Rifki gitu? Aku melihat bahwa ada aku ada cutting di sini yang dia bukan RTP Scholars, tapi dia tuh penerima beasiswa lain, tapi dari Kementerian Australia gitu. Namanya ARC, ARC, Australian Research Council gitu, dari Kemenristek-Diktinya si Australia gitu. Nah dia tuh karena bawa istri, terus bawa dua anak, dan beasiswa seperti ini tuh nggak ngecover untuk pasangan hidup ataupun anak gitu, gak kayak LPDP gitu. Makanya dia decisionnya itu adalah mengambil kesempatan sebagai part-time position gitu. Jadi dalam 1 tahun dia tuh nggak 1 tahun kuliah gitu. Jadi oh 6 bulan kuliah terus 6 bulannya bisa switch jadi pekerja casual casual worker di Australia, which is casual worker di sini tuh gede teman-teman gajinya. Kan kalian pasti udah dengar istilah WHV gitu ya, Working Holiday Visa. Makanya banyak kan yang tertarik untuk kerja di Australia karena mereka tuh emang sangat respect dengan para pekerja ya casual worker kayak untuk driver Uber misalkan, terus untuk pekerja di restoran itu pokoknya worth it lah gitu si 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 gaji yang akan didapatkannya gitu. Jadi nanti kalian akan bisa memilih mau sebagai full time atau mau sebagai part time. Jadi nanti ketika kalian mengambil sebagai part time, mereka nggak segan-segan untuk ngasih durasi visa yang lama. Kan kalau full time student tuh tadi 3,5 tahun ya. Kalau part time bisa sampai 6 tahun gitu. Mereka akan mengcover asuransinya sampai 6 tahun, melegalkan kita kerja. Bahkan aku sebagai full time student pun dilegalkan kok untuk kerja 42 jam seminggu, itu bebas mau kerja apa aja. Bisa sebagai teaching assistant, bisa sebagai em, ya casual worker yang tadi aku sebutin gitu. Jadi kita akan lebih banyak menabung ketika bisa kuliah di Australia. Tapi dengan satu syarat ya, jangan mengenyampingkan goal akademik kalian. Karena ingat tadi beasiswa ini untuk 3,5 tahun. Please, aku wanti-wanti dulu ya. Ini